Kabar baik. Oh baik, Masya Allah. Kam- Iya, gimana? Apanya yang baik ini? Akalnya yang belum baik kayaknya ya. Ya kan kamu tanya, apa kabar ya saya katakan baik. Akalmu yang nggak Iya, baik. Iya. enggak lah. Kalau Alhamdulillah akalmu saya memang nggak baik-baik. baik. Kenapa Makanya bisa? seperti itu. Kenapa bisa akal saya nggak baik? Iya. Alasannya bang? Bahas-bahas kitab orang lain, notabene kamu tidak mengerti, tidak tahu. Ya, Orang kamu Kristen membahas-bahas itu kan kitab orang dilarang. lain, bahaslah Abang. kitabmu supaya kamu benar. Kalau sudah Abang. benar kitabmu itu, ya paparkanlah kepada orang lain, mungkin orang tertarik. Jangan jelek-jelekkan kitab orang lain. Itu saran saya sama kau. Otakmu itu tidak Saran. benar. Oke, saran diterima bang. Ya. Tapi satu hal yang perlu abang ketahui bahwasanya orang menjadi Kristen itu karena nggak berakal. Gitu loh bang. Orang itu menjadi Akalmu Kristen. itu tidak penting bagi Tuhan. Akalmu tidak penting bagi Tuhan. Kepintaran Tapi manusia tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Salah, Kok salah? Anda salah. Salah apa? Justru akal itu wujud kasih sayang Kalau bisa kau akali Tuhan. Tuhanmu, itu bukan Tuhan. Nah itu dia. Hah? Justru Anda yang mengakali Kuasa Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kau akali. Coba dari jam 5 Masakan. matahari Oke, mama. Diam dulu. Saya mute ya. Shh, lanjut bang. Ya, Rahman nih. satu-satunya kemudian bisa kau makhluk akali buatan Tuhan. gak Kalau bisa dia kau akali. itu bukan Tuhan, biar tahu kau. Jadi mengakal-akali namanya. Pintar. Ya. Jadi Yesus Jadi yang kamu punya dikagumi Yesus pengikut-pengikutmu karena salah itu, salah semua. Yesus yang punya opung kenapa dituhankan? Kalau bukan karena akal-akalan. Jawab saya. Coba baca Matius 1 ayat 18. Coba data nomor 11-nya Sampai 25. mundur. Matius 1 nomor 11-nya mundur dulu. Ke nomor 11. Apa yang diterangkan di situ? Tuhanmu punya silsilah. Coba. Jelas. Bagaimana mungkin Tuhan punya silsilah? Coba Jelas. nih. Di dalam sini nih. Bagaimana Tuhan punya silsilah, Tuhan punya tante, Tuhan punya bibi, punya opung. Itu gimana? Apanya yang jelas? Jelas akal-akalan kan? Karena dia mengambil rupa manusia. Itulah yang Jadi tidak kemanusiaannya rasional. itu silsilahnya dari bapaknya, dari mamanya. Itulah yang tidak masuk akal. Iya. Dia hanya numpang lahir kepada Bunda Maria. Bukan janin daripada laki-laki dan perempuan. Itulah yang tidak masuk Iya, makanya akal. otakku salah. Itulah Ya. yang tidak masuk akal, Otakku Bang. salah. Karena misalnya ada anak angkat. Ya, ada anak angkat. Diadopsi. Ya, diadopsi anak itu. Bukan hasil hubungan dia, tetapi diadopsi. Itu pakai silsilah. Biar tahu kau. Kau nggak tahu apa-apa. Hanya sok-sokan aja. Tuhan itu apa menurut abang? Tuhan itu apa? Allah Pencipta. itu. Ya, Jangan bawa Yohanes Allah, 4 jangan bawa ayat Allah. 24. Allah itu adalah roh. Ngerti nggak? Allah itu adalah roh. Roh Yesus itu adalah roh Allah. Ya. Loh, Tapi semua dia manusia, berinkarnasi, Yohanes 1 ayat 14, semua manusia itu adalah roh Semua Allah. manusia apa? Manusia kau apa? Roh setan yang ada dalam dirimu. Kejadian 6 nomor 3. Rohku Kenapa tidak kejadian? Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri Benar. manusia. Karena roh manusia itu melakukan kejahatan seperti kau, melakukan kejahatan tidak selamanya roh Allah. Yang jahat, Jadi yang roh jahat itu manusia ada kalau dia melakukan kebenaran dan suci hatinya, pikirannya, ya, dia akan dituntun oleh Roh Kudus. Berarti apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus, Bang? Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus, Bang? Kok ada Kristen sebut-sebut Roh Kudus? Ini Kristen ilmunya dari mana kok bisa sebut Roh Kudus? Roh Kudus itu kan dari Al-Quran. Kalau di dalam Bible Roh Kudus itu disebut apa, Bang?
Bang, Kudus ajarin Jepara, saya Bang dong. Juma. Iya, halo. Kudus Jepara Bang Juma. Iya, iya. Gimana, Bang? Roh Kudus itu Kau apa? kenal roh? Roh Kudus itu apa rupanya, Bang? Ajarin saya, Roh Kudus itu apa? Itu roh Allah. Roh Kudus itu apa, Bang? Jangan Roh di mana dalilnya? Itu merah bang sinyalnya bang. Sinyalmu perlu urapan Roh Kudus Rahman. Roh Sinyalnya Kudus dibeli itu dulu. apa? Dalam agama Anda Roh Kudus itu apa? Iya, roh Allah bagian daripada ketiga Allah itu. Allah Bapa, Allah Di Tuhan, mana? Allah Dari Roh. mana ilmunya? Sama Dari seperti mana kau. ilmunya, Bang? Kau punya jiwa, punya raga, punya roh. Kalau kau nggak Dari punya mana jiwa, ilmunya? kau penyakit jiwa. Ya, karena Tuhan mengatakan baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Oh, Kalau kita itu pelajari kitabnya. manusia itu terdiri dari raga, jiwa, roh. Oh, Satu. gitu. Hmm. Ya makanya kamu belajarlah dulu supaya kamu jangan otak-atik kita orang lain kau nggak mengerti. Berarti Yesus itu manusia, raga, jiwa, roh. Tanuan nanti ya. Mohon yang naik ke atas. Kalau disapa baru open mic. Kalau belum Oke, disapa oke. jangan open mic dulu. Biar diskusinya ini berjalan dengan baik ya. Narasumber Bang Zuma sebagai narasumber. Biarkan beliau memberi kajian. Lanjut. Ya, Saudara Rahman, saya mau tanya, Bang. Yang menciptakan silakan. tubuhnya Yesus siapa? Dia tidak diciptakan. Firman menjadi manusia, berinkarnasi. Gimana ceritanya sesuatu yang tidak ada menjadi ada bukan ciptaan? Itulah kuasa Tuhan. Ya. Matahari ini dari mana maksudnya? asalnya? Bukan ke sana, Matahari jangan ke sana dari mana? dulu. Bulan Jangan dari ke sana mana? dulu. Tapi dia- Jangan ke sana dulu, jangan ke sana Kun dulu. payakun. Jadi. Apalagi Tubuhnya seperti itu firmannya tubuhnya menjadi Yesus manusia. dulu, Bang. Bang, tubuhnya Kau Yesus. Jangan kau batasi kuasa Tuhan. Tubuhnya Yesus Karena itu kau membatasi kuasa Tuhan, makanya seperti itu. Allahnya zat. Zat padat. tubuhnya Yesus itu apa, dari mana? Kan sudah saya katakan firman itu menjadi manusia. Baca dulu Matius 1 ayat 18 itu. Coba Anda pikirkan. Yesus itu firman menjadi apa? Menjadi daging, Menjadi kan? manusia. Menjadi daging. Mau menjadi daging yang penting manusia. Dia lahir, beda dia menjadi masuk- beda menjadi dititipkan manusia. di dalam rahim Bunda Beda Maria. menjadi manusia, beda menjadi daging. Pertanyaan saya, firman menjadi daging. Daging ini sejak kapan ada? Daging semenjak kan berubah firmannya menjadi daging. Berarti apa? daging ini tadinya bukan daging, kan? Tadinya firman. Nah, firman berarti untuk menjadi daging Berubah dia diciptakan menjadi atau daging, tidak? menjadi manusia. Dia diadakan Baca atau Alkitab tidak? sekarang. Dia diadakan atau tidak? Kok dia diadakan? Lah, kan tadinya Dia tidak ada. berinkarnasi. Tadi Dia tidak ada, kan? berubah. Tadi tidak ada, kan? Ada firmannya berubah. Iya, itu tadi firman. berinkarnasi. Tadi firman. Menjadi manusia. Tadi firman untuk menjadi Iya. daging. Untuk menjadi daging Dari dia ada diadakan. dirubah menjadi firman. Dari firman dirubah menjadi daging. Menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Menjadi manusia daging. Yesus. Berarti daging ini hal baru, kan? Tadinya bukan daging, kan? Terus Yang menciptakan daging ini siapa? tidak ada menciptakan, berubah, mengubah. Gimana sih? Iya, merubah. Yang merubahnya siapa? Yang mengubah, berubah sendiri firman itu menjadi manusia. Gimana? Proses menjadi ini berarti dia ciptaan. Kok ciptaan nggak ada dia diciptakan? Kan Kalau tadi yang tidak diciptakan itu ada. yang tidak ada menjadi Tadi ada. dagingnya ada enggak? Tadi dagingnya ada Ini enggak? mengubah, berubah. Ya, Berubah. wujud. Sama seperti amfibi, ya. Menjadi katak. Ya, jadi berubah dia. Tadinya jadi telur. Sama ya, seperti jadi amfibi, sama jadi katak. seperti Nah, seperti itu. Biar kamu tahu.
Ya, Aduh, berarti masih tidak dangkal ada otakmu, lagi. tapi sok-sokan itu aja saya bilang. Masih Cebongnya dangkal nggak ada otakmu, lagi kan? Tapi sok-sokan. Kecebong ini nggak ada. Makanya Kecebong nggak ada lagi kan? Pengikut-pengikutmu. Kau buatlah Ketika dia menjadi organisasi kata, api supaya menjadi ketika menjadi pengacau bangsa. Ketika menjadi Jangan. bicara sendiri dia. Ya, awal daripada Indonesia ini rukun damai. Kasih aku Ya, moderator tetapi datang belum orang lagi Arab pemiut mengacau kalau- bangsa Kenapa ini. bisa tiap hari Ya. dikasih moderator? Kemarin sudah. Kebeng ya akunku Biar kasihan. kacau. Kebeng. Oh, akun baru. Ya. Sarahman, Kau Sarahman, kalau Orang kau gila ini bicara soalnya, orang gila. terus, Jangan. nggak bisa. Udah turun ya. Nggak Saya bisa turunkan kita ya, Bang. diskusi, Bang. Nggak bisa kita Sarahman. diskusi. Dan Anda tidak bisa mengajari saya. Oh. Soalnya kamu IQ monyet. Nggak bisa ngajarin saya yang manusia ini. Mau sampai kapanpun otakmu tidak akan sampai kepada IQ saya. Oke? Komputer sudah tidak bisa lagi membatasi batasan IQ saya. Jadi kalau orang kayak Anda itu nggak layak diskusi dengan saya. Kamu cocoknya diskusi dengan kucing peliharaan saya, si Mochi. Amfibi. Mochi. Dengan amfibi. Mochi sini, Mochi. Mochi mana Mochi? Suruh diskusi sama ini bapak ini. Otak tak berakal. Kami itu manusia rusak. Produk gagal kau itu. Produk gagal. Astagfirullah. Andaikan ini jariku bisa bicara, ibu jari kaki ini, kau ngomong sama ibu jari kaki. Kau produk gagal. Kenapa kamu gagal? Karena kamu kafir. Orang kafir itu tak berakal. Nih rusak ini. Rusak. Mulut ngomong colotnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Tapi kosong, tidak ada isinya. Kalau mau naik ke sini sedikit yang berakal lah, yang berakal. Maksudnya Kristen tak mungkin menggunakan akal pada saat membahas kekristenan, karena agama Kristen tidak cocok diolah dengan akal, tidak bisa. Kristen itu hanya cocok dengan imani saja atau percayai saja. Kristen tidak boleh ditelaah dengan akal manusia. Kalau akal gorila mungkin, tapi kalau akal manusia tidak bisa. Bagaimana mungkin sembahanmu punya opung? Dan itu tidak bisa ditelaah dengan otak, dengan akal, tidak bisa. Imani saja, jujur aja, imani aja Bang Suma, nggak perlu kamu bahas. Nah itu baru betul. Tapi kalau Anda sosokan mau membantah itu dengan akal, tidak mungkin bisa, nggak mungkin. Bagaimana akal bisa menelaah seekor sapi Anda katakan itu adalah ayam? Bisa tidak akal membahas itu, menelaah itu? Yang kamu lihat sapi itu bukan sapi Bang Suma, itu adalah ayam. Bisa nggak pakai akal? Nggak bisa. Kecuali memperbodoh diri, mempergila diri, percaya saja. Ya anggap saja sapi itu adalah ayam. Nah, udah. Sekumpulan orang-orang menyimpan seekor sapi di tengah-tengahnya. Sekumpulan orang ini mengatakan ini adalah ayam. Maka kami hanya tersenyum. Bahkan kami cenderung tertawa. Karena kalian adalah kumpulan orang-orang sedeng. Orang yang gimpe ulu. Kepalanya gepeng. Tuhanmu punya opung. Ya atau ya? Ya atau tidak? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Ini sudah ada tamu Bang. Assalamualaikum Bang Handi Selebes. Ada 4 tamu. Waalaikumsalam. Bang Zepri Aritonang ya dari tadi standby di situ. Kalau boleh tahu Muslim atau non Muslim Bang Zepri Aritonang? Assalamualaikum Muniripa, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru 5 kali ini naik room. Dari awal selalu saya ngikutin dari mulai Voice Note sampai sekarang TikTok, saya ngikutin Bang Juma dan Uniripa sama Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil Saya alamin. kebetulan ada ini singkat aja Bang Juma. Kawan saya kan ada di Amerika Serikat. Kalau seandainya Bang Juma bersedia, saya saya nanti saya sampaikan bersedia ke Amerika Serikat. Kalau ini kan saya lagi urus nih ininya akomodasinya. Saya juga belum ketemu. Tadi saya mau telepon Bang Hadi Selebes. Kebetulan WA saya ada di Bang Hadi Selebes. Cuma Bang Hadi Selebes belum kenal saya juga sih. Kira-kira Oke, menurut maksudnya Anda mau mengajak Bang Zuma menginjili Amerika. Maksudnya begitu? orang Amerika sendiri yang minta.
Iya, enggak, maksudnya poinnya insya Allah akan ada wacana untuk membiayai Bang Zuma berangkat ke Amerika untuk Betul. penginjilan gitu kah? Betul. Alhamdulillah Emang akan saya sebagai Masya manajer Allah. menerima itu. Insya Allah silahkan dihubungi Bang Handi Selebes sebagai jubir dari Bang Zuma untuk next masalah selanjutnya. Nanti bicarakan saja di centang biru di akun hijau nanti ke Bang Handi Selebes, saya insya Allah. udah punya nomor HP-nya Bang Hadi. Ya. Mungkin nanti saya ketemu Bang Ya. Hadi langsung atau ke Makassar. Boleh, Dibicarakan boleh, lebih- boleh. Tapi lebih- nanti Bang Zepri minta tolong dengan sangat kalau bisa di Amerika tolong carikan sup ikan ya, karena Bang Zuma itu makannya ikan laut. Kalau bisa nanti harus ada makanan ikan ya. Jangan kasih burger, dia nggak suka. Baik, itu mudah lah kalau Siap. buat Bang Juma. Saya terus terang Siap. aja Bang Juma, saya dari mulai Note, Facebook, semua ngikut. Baru 3 kali ini saya ketemu dan komunikasi sama Bang Juma. Kebanyakan saya kan Ya, kerja. siap. Jadi gitu Bang Juma. Tapi sehat-sehat aja lah Bang Juma. Alhamdulillah Siap, di amin. Amerika Amin. Serikat responnya lebih tinggi Bang Juma sekarang ini. Ada satu masjid Masya di Allah. Amerika Serikat. Saya kadang-kadang teman saya nge-live di sana. Kalau Bang Juma lagi live kan. Ya. Kita tunggu ya Bang nanti 3 Masya tiketnya Allah. untuk Bang Handi Cilebes untuk saya dan Bang Zuma ya. Karena Insya saya Allah, translatornya. Iya. Saya lagi Ya. teman saya di sana lagi ngurusin izinnya. Kalau memang boleh, Iya. kalau misalkan oke siap, nanti saya tinggal komunikasi Siap. sama. Ada utusan dari Iya. Amerika dari ke sini. Nanti kan kebetulan bulan depan itu ada jadwal ke sini. Walau juga Siap. Kita sama. tunggu ya. Insya Kalau Allah, minimal insya sih Allah, kalau tunggu, bisa Rifa. 5 tiket nggak apa-apa sama Bunda Rahma. Tapi kalau cuman terbatas 3 tiket nggak apa-apa lah, Tritunggal ya Bang Handi, saya. Oh Pak De, ada Pak De Sugi ternyata ya. Intinya saya translatornya aja nanti ya. Lumayan saya bisa yes no lah bahasa Inggris nanti insya Allah. Ya Bang Lepri, kita tunggu saja lewat WhatsApp, nanti hubungi Bang Baik. Handi Cilebes karena Bang Baik, Handi Bu Cilebes bisa Rifa. menghandle apapun yang sampai, atau mau langsung ke Bang Zuma juga boleh. Minta ke Bang Handi aja nomor handphonenya beliau. Boleh. Baik. Tapi Eh, kalau lewat saya lebih bahaya. Nanti saya potong biaya biasanya. bisa. Assalamualaikum Uni Rifa, sebentar, Uni warahmatullahi Rifa. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak warahmatullahi Desugi. wabarakatuh. Saya mau salam ke Ade Karena Sugi. dan ke Amerika makanya saya nongol. Pak De Sugi. Pak De Sugi mungkin nggak kenal saya ya, Pak De Sugi. Iya bang. Saya baru sekarang nih komunikasi sama Ustadz Sugi, sama Pak Andi Selebes juga belum. Insya Allah nanti kontek-kontekan lah bisa ketemu kita di Makassar atau bagaimana. Kebetulan mau Siap, Bang. dari sana itu pengen ngelihat yayasan juga, satu itu, kedua silaturahmi sama Bang Juma. Ya, rekan-rekan APMI semua lah. Ternyata di Amerika ini namanya Bang Zuma tuh udah santer sekali gitu. Ustadz Ya Sugi. Allah. Pokoknya jangan sampai nama Bang Zuma berganti di Amerika ya, seperti Yeshua jadi Yesus. Nanti Bang Zuma jadi Zume. Jangan. Pernah loh Nggak boleh. Pak di masjid ditayangin itu di YouTube tuh. Masya Allah. Waktu debat Insya Bang Juma. Allah. Alhamdulillah. Ya, Saya sudah kira itu, saatnya Bang kita Juma, para apologet belajar bahasa Inggris ya. Baik. Saya Kita kira itu bugiskan Uni Rifa. Amerika. Saya kira saya kira itu dulu Bang Uni Rifa, Siap, Bang Bang Juma, Zipri. Bang Adi Selebes, Pak Ustadz Sugi, Buddha Rahma. Saya kenal semua. Cuma saya belum baru kali ini aja saya komunikasi sama Bang Zuma. Saya kebetulan ada kesibukan, kadang-kadang keluar, kadang di Jakarta, kadang biasalah Bang Zuma. Cari sesuap nasi kan, ini begitu. Cuma kalau Bang Juma lagi live, saya selalu ngikut. Dimanapun, jam berapapun, sampai jam berapapun saya ngikut. Cuma saya nggak pernah naik. Masya Allah. Mantap. Masya Allah, keren. Bang Hadi Ya Selebes. ditunggu, Selamat kenal Bang ditunggu Hadi Selebes. infonya langsung ke Bang Handi Cilebes ya Bang. Baik, Biar kita baik, Bunda sapa-sapa Rifa. yang sudah naik ke atas ya. Oke, Baik, baik. terima kasih. Silakan, ya Kita silakan tunggu. dilanjut. Saya Ya, turun di kita bawah, tunggu tiketnya monitor. ya. Insya Allah. Tiket ke Insya Amerikanya kita tunggu. Pulang pergi Bang Zuma, asal akomodasi itu jelas. Insya Allah Bang Zuma sudah nggak takut lagi naik pesawat ya. Dulu beliau agak takut-takut naik pesawat. Sekarang sudah tidak punya fobia lagi ya. Dan kita sapa di sini sudah ada Bang Zepri. Ada lagi mungkin terakhir ke Bang Zuma langsung. Silakan. Allah. Saya cukup segitu Bang Juma. Yang penting sehat-sehat semua. Amin. Panjang Terima kasih. umur, banyak rezeki.
Amin, Untuk amin ya Allah. semuanya terima kasih. Saya udah dinaikin, Ya. bisa ketemu Bang Juma, Siap. bisa bicara dengan Bang Juma dengan semuanya. Ya. Mbak Ya. Desugi, terima kasih Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat-sehat selalu Bang wabarakatuh. Zepri Aritonang. Ditunggu ya keberangkatan Ini ke yang Amerikanya. jadi masalah begitu dengar diajak ke Amerika, kenapa Bang Juma langsung pucat? Ya karena itu tadi. Belum sarapan. Belum salah. Bukan karena mikirin naik pesawat berjam-jam ya Bang. Mbak, biasa aja pun. Oke ya. Baik, terima kasih Bang Zepri Aritonang. Kayaknya Kita sapa lemes di sini ada banget. Rudy Fok. Ada Rudy Fok di sini, muslim atau non muslim, brother, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bang, itu Bang Zuma itu aura apa sih yang ditebar? Kok bisa ya setiap saya dengerin Bang Zuma selalu netes air mata gitu, gimana itu? Memang wajah saya wajah memelas bang, menyedihkan. Bukan masalah itu bang. Wajah saya itu membuat orang banyak terharu. Ya itulah bang. Maksud saya seperti Aura itu. kasih katanya. Kalau mau seperti Bang Juma, persyaratnya harus mandi 7 sumur. Nah itulah bikin saya selalu terharu gitu loh bang. Apalagi pas waktu debat-debat itu, bikin saya jadi gemeteran gitu loh. Mantra saya nak oke. Udah dulu ya Pak Rudi ya. Kita Terima sambung kasih ya dulu Bang aja. Rudi. Udah, Sehat gitu selalu aja. bang. Saya izin turun dulu. Sehat selalu ya bang. Ya, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya turunkan Bang Rudi, Bang Leo, Saudara Leo RH 298, silakan. Dibuka mic-nya, brother. Oke, ini Pak Juma, tadi aku agak berdebat sama si Pak Saparudin. Pak Saparudin yang mualaf itu, yang Anda Islam Kristen Bang? Ya Islam. Assalamualaikum. Islam kok debat sama Waalaikumsalam. mualaf gimana maksudnya? Nah, berdebatnya tadi aku bilang, aku bahas pertama sama Pak Saparudin ya. Pak Saparudin, aku tidak, janganlah kita bahas secara yang logika aja lah kita bahas. Kalau membuka Alkitab-kitab, aku kurang paham, terus terang aja aku bilang gitu. Yang dibahas masalah yang logika, yang kasar-kasar aja, yang aku pahami, aku bilang gitu. Terus berdebat, terus dia nggak bisa jawab, nggak bisa ngasih, tak pernah dia jawab apa yang aku bilang. Terus datang dia dikasih pertanyaan sama aku masalah Alkitab Al-Quran, karena dia mantan. Izin Bang Leo, Ya. Bang Leo, Ya. dengar. Ini maksudnya Anda berdebat dengan mualaf atau murtadin nih? Saya bingung nih. Yang murtad Islam masuk Kristen itu Pak Saparudin Oh, terkenal. berarti alah, murtadin. Saifuddin izin, maksudnya. ini Anda salah. Iya, Anda Pak salah Saparudin. kaprah ya. Biar saya luruskan. Izin Bang Leo, biar saya luruskan biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Anda berdebat dengan murtadin bernama Saifuddin ya. Nah, ya Oke. Saifuddin. Ya. Nah, oke. Lanjut ngobrol dengan Bang Zuma. Izin pamit sebentar Bang Zuma 5 menit ya. Moderator yang lain tolong dibantu Bang Zuma untuk menaikkan menurunkan tamu-tamu. Izin saya meninggalkan lapangan tugas dulu. Assalamualaikum. 5 menit. Waalaikumsalam. Nah, begini Pak Juma. Halo. Iya, gimana bang? Nah, begini Pak Juma. Dia katanya Nabi Muhammad katanya dia apa sama aku. Umur 6 tahun katanya dijinahi sama Muhammad. Yang umur berapa tahun tuh ya dijinahi katanya. Jadi aku bilang, aku Pak, tapi yang kita bahas tadi bukan masalah Alkitab. Yang ku bahas kan secara logika. Kapan Bapak turunkan Yesus dari tiang salib? Bapak kan udah sengaja masuk Kristen, aku bilang gitu. Kapan kok sampai sekarang di patung-patungnya tetap dia nggak pakai celana, aku bilang. Ah, itu dia marah-marahnya. Aku cuman itu aja pertanyaan itu, kapan Bapak? Kalau memang ada, kapan aku bilang gitu. Dia nggak bisa jawab, dialihkannya ke Nabi Muhammad. Karena kalau ke Allah dibahasnya, loh, kayak mana mau Bapak mau mengejek-ngejek Tuhan tuh orang nggak kelihatan. Dia bukan seperti Udah dulu Nabi Pak Yesus. Leon. Pak Leon Ya? udah dulu ya. Iya ya Pak. Jadi kayak mana itu Pak, aku nanti jawabnya. Siapapun yang menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus memperlihatkan sejarah hidup
daripada Paulus dulu. Kita nggak tahu Paulus usia sekian ngapain. Mana tahu pada usia 12 tahun dia perkosa ayam. Siapa yang tahu? Mana sejarah hidupnya? Mana tahu di usia 20 dia kejar ibu kandungnya sendiri. Kita nggak tahu. Usia 30 dia perkosa neneknya sendiri. Kita nggak tahu mana sejarah hidupnya. Ya supaya adil, maka dari pihak dia juga harus punya kitab yang berbicara tentang sejarah hidup daripada rasul mereka, Paulus. Apa yang bisa kita lihat untuk membandingkan antara kehidupan Rasulullah? Kita punya kitab Rasulullah yang berbicara mengenai pribadi Rasulullah. Iya kan? Apa nama kitab yang berbicara tentang Rasulullah? Kitab apa? Sirah Nabawiyah. Nah, mana coba sirah Rasuliah tentang Paulus mana? Sebelum dia lahir, setelah dia lahir, dia ngapain aja? Usia 10 tahun ngapain? Usia 15 tahun ngapain? Usia 20 tahun ngapain? Usia 30 tahun ngapain? Bajuma. Ngapain aja si Paulus ini? Nah, kalau sudah ada kitab yang menceritakan tentang Paulus, baru bisa dibandingkan dengan kitab tentang Rasulullah. Tunjukkan dulu kitab tentang Paulus supaya kita tahu mana yang patut ditiru akhlaknya, mana yang tidak. Paulus tidak ada cerita-cerita tentang Paulus kok di Kristen. Ngapain aja dia? Pada saat usia remaja, pada saat dia usia anak-anak, Paulus ngapain aja? Mana tahu dia sering perkosa keledai. Mana kita tahu? Ada sejarah hidupnya? Tak ada, berarti dia misterius, sama seperti iblis. Misterius. Bapaknya Paulus siapa namanya? Nama ibunya siapa? Nggak ada yang tahu. Berarti dia misterius, sama seperti setan, misterius. Gitu bang, cara jawabnya. Lagian kalau tidak ada ilmu nggak usah sok-sokan berdiskusi bang. Kalau cuma modal topi nggak usah. Betul. Halo Bajuma. Kenapa Ya, sih halo. Singlegan? Iya, kenapa enggak? Saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Aduh, boleh enggak? Ini diskusi lintas agama. Angkat topik aja kalau mau diskusi. Itu topiknya ada tuh. Ya, Itu saya mau topiknya. tanya-tanya. Kenapa kok pada ketakut lah? Aduh. Ngapain takut sama pemakan babi, Bang? Iya, ada apa-apa. Oh, babinya enak kok. Daripada kecil onta enak babi. Oh ya. Udah apa pertanyaannya? Oh, Tanya aja langsung. Jadi Paulus pernah dikencingin sama onta. Kayak dia ceritain aja Paulus katanya pernah dikencingin sama onta. Gitu. Di umur berapa itu Bang Paulus dikencingin onta? Bang Juma, di mana di Al-Quran kalau Muhammad itu disunat, Bung? Udah berapa kali nggak usah dijawab. Udah 74 kali. Kenapa harus ada di Al-Quran bang? Ada di mana? Enggak, maksudku kenapa harus ada di Al-Quran tentang sunat? Ya maksudnya kan Al-Quran itu kan sempurna, kitab yang sudah disempurnakan, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi, bahwa Al-Quran sempurna, oke. Anda akui kitab Anda tidak sempurna? Oh, jangan tanya itu dulu, kita fokus kepada Al-Quran dulu, Bang. Enggak, saya akui Al-Quran saya sempurna. Bible sempurna atau tidak? Iya, saya tanya tadi di mana di Al-Quran jawab bahwa dulu. Muhammad itu disunat. Bible itu sempurna atau tidak? Al-Quran sempurna. Bible gimana? Ternyata ternyata cuma ya kau ditanya satu jawabnya lain. Enggak. Saya mengiyakan Al-Quran sempurna. Saya balik. Bible sempurna enggak? Seperti saya bayangkan, tapi kira cuma ini cerdas. Aduh. Bible sempurna tidak? Jawab itu dulu dong. Iya, jawab dulu pertanyaanku. Saya sudah jawab. Al-Quran itu sempurna enggak? Yes, sempurna. Bilang tadi di mana? Saya Di balik Al-Quran sempurna Muhammad bertanya. Bible sempurna enggak? Jawaban Anda apa? Enggak tahu enggak, inti pertanyaanku apa? Tahu enggak? Iya, Anda bertanya. Iya, ayo jawab. Anda bertanya, Al-Quran sempurna enggak? Sempurna. Saya bertanya di mana di Al-Quran Muhammad bisa diskusi disunat. Kenapa harus di Al-Quran? Kenapa harus di Al-Quran? Kenapa harus di Al-Quran? Itu kan mengakui bahwa sempurna, terus datanya valid. Kenapa berarti. mengenai sunnatnya Rasulullah harus di Al-Quran?
Kan Al-Quran bukan bercerita tentang pribadi Rasulullah. Al-Quran itu bukan bercerita tentang pribadi Rasulullah. Kalau berbicara mengenai pribadi Rasulullah, namanya Sirah Nabawiyah. Di kitab Sirah Nabawiyah, beliau mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Oke, udah aku jawab. Sekarang giliran Anda. Apakah Bible itu sempurna? Mana di Al-Qurannya kalau Muhammad disunat, aku jawab ke kemana-mana. Nggak bisa diskusi ini. Dengarkan, dengarkan. Kau sang Dengarkan, Bu, dengarkan. Aduh, ini. Al-Quran itu bukan kitab yang menceritakan tentang perihal pribadi Rasulullah. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi kitab Muhammad disunat, itu aja. udah Ini maunya memang mental kau penjajah turun. kayak gini, maksa maunya. Manusia setengah babi turun. Dia nggak mau diskusi orang kayak gini. Manusia separuh babi turun. Jadi gini manusia laknat yang lahir dari titisan babi. Dengarkan. Al-Quran itu pokok hukum. Ya, itu adalah pokok hukum. Hadits uraian. Al-Quran bukan buku biografi. Tidak seperti kitabmu dari Paulus. Karena Paulus ingin mengangkat harkatnya sendiri, mengangkat derajatnya sendiri. Al-Quran tidak pernah membahas secara mendetail tentang pribadi Rasulullah. Karena Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran bukan untuk mengangkat orang, satu orang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Nah, terkait dengan pribadi Rasulullah, yang perlu saudara pahami, orang Arab semuanya itu sunnat. Seperti orang Yahudi semuanya sunnat. Coba, ada tidak sahabat Rasulullah begitu masuk Islam disunat? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena mereka sudah sunat dari kecil. Kenapa mereka sunat dari kecil? Karena mereka keturunan Nabi Ibrahim. Nah, orang Yahudi yang tadinya bukan pengikut Yesus, lalu menjadi pengikut Yesus, apakah mereka disunat setelah menjadi pengikut Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Yahudi sudah disunat dari kecil. Kenapa? Sama seperti bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa Yahudi sama-sama keturunan Ibrahim. Maka mereka secara tradisi keyakinan agama Millah Abraham, mereka semua sudah sunat. Jadi ngapain kau tanya apakah Nabi Muhammad sunat atau belum? Itu orang Arab. Orang Arab itu sebelum Al-Quran datang, mereka semua sudah sunat. Itu yang Anda harus pahami. Orang Arab itu tanpa Al-Quran sudah sunat. Semuanya sebelum Al-Quran datang, mereka sudah sunat. Orang-orang Quraisy semuanya sudah sunat. Orang Arab itu sunat. Kenapa? Mereka keturunan dari Nabi Ismail. Orang Yahudi itu sunat. Kenapa? Mereka adalah keturunan Nabi Ishak. Ada enggak Nabi Musa diceritakan sunat di Bible? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak Daud diceritakan di Bible sunat? Enggak ada. Ada enggak kemudian Salomo dikatakan bersunat? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak ke-12 murid Yesus diceritakan bersunat? Tak ada. Tidak ada. Apakah berarti mereka tidak sunat? Apakah berarti Musa tidak sunat? Nabi Daud tidak sunat, Nabi Salomo tidak sunat karena tidak diceritakan. Tetap aja sunat meskipun tidak diceritakan, sebab mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Nah, kalau saya balik nanya, ada nggak di Bible Yesus mengaku sudah disunat? Nggak ada. Nggak ada. Anda mengatakan ada. Kata siapa? Lukas. Apakah Lukas melihat nonotnya Yesus? Apakah Lukas pada saat Yesus usia 8 hari, Lukas ada melihat di situ? Atau setelah ketemu, berjumpa, usia 30 tahun, Lukas dan Yesus buka-bukaan. Lukas, ya paman, cini kerong, tidak pakai helm Yesus. Sunat pakdi belum pi ko anu tahu tapi sudah aku sunnah. Nah catat mi Lukas, pada hari ke-8 Yesus bersunat. Begitu. Tanyalah yang berkualitas. Orang Arab itu Islam ataupun tidak, mereka sunat. Tuyul. Pertanyaan Bahlul. Pak Yusuf disunat nggak ya?
Yusuf siapa? Bapaknya, bapak tirinya. Oh jelas, kalau dia dari keturunan Lewi pasti sunat, keturunan dari Yehuda pasti sunat, keturunan dari Nabi Isa pasti sunat, keturunan Yakub pasti sunat. Tapi nggak ada tertulis. Nah itu dia, hanya orang cuplis yang mempertanyakan hal-hal yang sudah menjadi tradisi bangsa dari keturunan Nabi Abraham. Itu orang tulul, orang bahlul. Kalau saya tanya, ada nggak Yesus pernah makan babi? Nggak ada tertulis. Ada nggak Yesus mengaku pernah disunat? Nggak ada. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku sudah disunat? Mengaku, ada hadisnya jelas. Mengaku, Rasulullah mengaku saya sudah disunat. Yesus pernah nggak mengaku saya sudah disunat? Nggak pernah. Nggak. Berarti Yesus melanggar Taurat karena dia nggak sunat. Orang sejak dilahirkan diungsikan ke Mesir kok. Nah, itu dia makanya. Ini Kristen memang akibat dia menyembah cucunya opung, nah, otaknya error. Banyak mah nggak tahu. Kenapa tadi hotel-hotel itu nggak disunat? Kenapa? Karena dia mengikuti babi nggak disunat gitu. Itu makanya aku bilang manusia separuh babi. Ya, catat ya hotel ini ya. Kenapa anda nggak disunat? Karena babi tidak disunat. Jadi anda Pengikut babi. Anda sama pengikut babi dan sama dengan babi. Gitu jawabannya. Tepuk tangan. Aku datang besok. Oke, kita sapa Richard. Selamat siang Richard. Kristen Muslim Richard. Nah, Richard, selamat siang. Ya, assalamualaikum. Siang. Oh, Muslim ya. Silakan, apa yang disampaikan? Mbak Rica udah disunat belum? Udah dong. Kenapa anda nggak tulis di memorinya? Memorinya apanya? Di memori apa kayak di situ ditulis di dinding Richard udah disunat gitu loh. Biar Oten paham. Ya udah lanjut tak, Cat. Bang, mana Bang Juma? Hadir. Ini ada yang mau ditanyakan nih Bang Juma. Ya, dari sekte mana Bang? Kenapa orang Islam sangat membenci kepada orang Kristen atau orang Katolik, Bang? Tidak ada orang Islam itu membenci orang Kristen. Tidak ada. Di mana ada orang Islam membenci orang Kristen, orang Katolik? Di mana itu, Bang? Tapi saya sering melihat itu di berita-berita ibadah dibubarin, gereja di... Wah, Anda bohong lagi. Anda bohong, Anda nipu. Di mana itu orang ibadah dibubarin? Di berita. Di mana ini dasar agama penjajah, penipu? Kerjanya cuma nipu, nyebarkan hoaks, nipu-nipu, bohong. Sudah makan babi, tidur sama anjing, naik komal, bikin hoaks. Di mana? Irak sudah rata dengan tanah, masih juga nuduh Islam. Afghanistan, Palestina, ya, Gaza sudah rata dengan tanah. Kelakuan orang-orang kafir, masih juga Anda menuduh kami umat Islam. Parah kalilah otakmu itu. Otak penjajah. Makan babi nyamar. Itulah babi kayak gitu. Kebanyakan makan babi. Anda yang seruduk kebun orang yang Anda tuduh hantam babi Anda. Itulah kalau agama penjajah kayak gitu. Coba ada nggak sabar Bung, sabar. Ada nggak era-era sekarang ini, di era sekarang ini negara-negara Kristen itu dihantam oleh negara Islam? Ada nggak? Ada nggak? Bertanya dulu. Ada nggak? Saya mau jelaskan sedikit. Saya mengucapkan itu Irak tadi karena itu Irak, Bung. Itu Irak kau lihat tuh rata dengan tanah. Oleh siapa pelakunya itu? Penyembah cucunya opung. Paham itu? Irak itu rata dengan tanah. Siapa yang meratakan? Agama yang menyembah cucunya opung. Asal kau tahu. Memang beringas-beringas ini penyembah cucunya opung, beringas. Masuk ke Nusantara ini 350 tahun.
jutaan manusia dibikin menjadi janda, jutaan manusia anak-anak kecil dibuat menjadi yatim piatu, masih juga memframing Islam kejam, Islam teroris. Di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Tolong tunjukkan satu perintah kasih dalam Kristen kalau ada. Kupotong lidah saya kalau ada ajaran kasih di Kristen. Coba mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya coba? Enggak. Tunjukkan aja dulu. Anda membawa framing tadi. Coba tunjukkan kepada saya di Bible ajaran kasih. Ada enggak? Enggak, satu aja. Aku mau nanya yang sesuai fakta, Bang, sesuai yang terjadi ini di Indonesia ini. Ini fakta. Ada nggak Kristen itu mencerminkan kasih di negara ini? Ada nggak? Ya ada banyak, Bang. Apa? Coba contoh. Kasih saya contoh satu kasih dari agama Kristen untuk negara ini itu apa? Oke, begini. Kasih agama Kristen untuk negara ini, untuk orang Muslim ya, sesama agama yang lain. Apa itu? Mau dengar saya? Rindu saya karena saya nggak pernah tahu. Kalian Muslim sholat bunyi masjid pakai toa samping rumah warga-warga, ada yang melarang. Loh, itu kasih. Kan? Itu kasih. Ya itu kasih, termasuk kasih karena itu toleransi. Harusnya kalau bukan kasih, kenapa Kristen itu ngamuk gitu? Ya enggak ada namanya Kristen ngamuk, Bang. Kalau orang harusnya biarin dia juga pakai toa, baca Yeskiel. Pakailah kau toa itu baca data-data porno di Bible. Silakan. Kau lihat dulu Bunda, kau lihat dulu yang terjadi barusan. Paus datang ke sini. Sekarang begini. Kau katakan bahwa orang menggunakan toa itu, kalian tidak protes, itu kasih. Loh, itu ajaran umat Islam, kenapa Anda ingin batasin? Tidak ada itu. Itu ajaran umat Islam. Kok kasih harus kau batasin? Derita-derita lo. Iya, tidak ada implementasi kasih. Masa kamu mau membatasi prosesi ibadahnya umat Islam karena kalian tidak membatasi, lantas kalian dikatakan kasih? Kau pergi jilat pantat kucing. Otakmu nggak berfungsi. Itu prosesi agama Islam. Kenapa kau anggap itu sebagai kasih? Umat Islam menggunakan toa itu wujud ajaran kasih. Nenekmu pea. Apa hubungannya, kuclo? Oke. Sekarang boleh nggak saya mengatakan bahwa lonceng setan dari gereja, tuing. Kami tidak protes, itu cerminan kasih. Boleh nggak? Bang Zuma, izin Bang Zuma, aku pengen nanya sama Richard, Bang. Jangan dulu. Terusin dulu, Bang Zuma. Ini harus orang dikasih pelajaran. Boleh tidak kemudian gerejamu yang bunyi lonceng gereja itu kami tidak protes, kami katakan itu cerminan ajaran kasih Islam. Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Itu bukan itu jadi ajaran kasih. Itu gugur. Tolong satu. Apa? Selain ajaran kasih itu apa di Kristen? Yang tadi itu gugur, itu nggak masuk kategori itu. Apa? Tunjukkan ke saya. Coba. Ada ajaran kasih dari Kristen selain memasukkan apa? Narkoba, apalagi? Mensuplai narkoba, mensuplai kemudian minuman keras, itu ajaran kasih. Mensuplai kemudian kondom, itu ajaran kasih. Yang Anda punya, itu ajaran kasihmu itu. Tolong tunjukkan satu ajaran kasih dari Kristen. Abang menuduh bilang orang Kristen yang menyuplai apa semua, narkoba, kondom apa. Terus ya itu memang. Iya dong. Kalau ada yang ditangkap siapa? Coba orang dari mana? Yang tempat prostitusi, Bang, mayoritas orang apa, Bang? Siapa pemilik tempat prostitusi itu? Pemiliknya siapa? Agamanya apa? Ayo, jawab dulu. Pemiliknya siapa? Agamanya apa? Coba. Yang ladies itu agamanya apa, Bang? Ayo. Enggak. Iya, yang menyiapkan tempat itu agamanya apa? Bisa diskusi dia banyak. Yang menyiapkan tempat. Yang menyiapkan tempat itu siapa? Ayo. Ladies-ladiesnya itu karena kebetulan Indonesia mayoritas Islam, maka ladiesnya orang Islam. Coba kau lihat ke barat. Ada Islam di sana. Kau lihat ke barat, matamu kau putar ke sana matamu. Ada Islam di sana. Sebagai ladiesnya ada. Ada sebagai krunya. Tempat-tempat prostitusi situ ada Islam. Di barat ada.
Matamu itu rusak. Makanya jangan kau jadi Kristen. Karena kau jadi Kristen itu otakmu stupid. Ngerti kau? Indonesia dulu di Indonesia. Di Indonesia mayoritas Islam, Bung. Mayoritas Islam. Indonesia Wajar. dulu yang kita bahas, Bang. Iya, berapa kemudian pembedaan tingkat Kristen dan Islam di negara ini? Hah? Berapa? 9:1, 10:1, asal kau tahu. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan turunin aja lah inilah. Ya, pahami ya bahwa di Kristen itu tidak ada ajaran kasih. Tidak ada ajaran kasih di Kristen. Saya bisa taruhan dengan siapapun, saya bisa buktikan itu. Bang Suma ini yang nantang kalian. Bang Suma, tidak ada ajaran kasih di Kristen itu. Nih Bang Suma yang bilang. Kita boleh taruhan. Apa yang kasih di Kristen? Apa? Apa coba? Apa? Yang kasih di Kristen itu apa? Hah? Apa? Mensuplai narkoba? Itu kasih. Itu disebut kasih. Suplai minuman keras? Itu kasih. Hah? Tidak ada. Kasih itu cuman apa? Aksesoris garis tank. Dalam rumah tanggamu aja dulu lihat. Rumah tangga orang Kristen aja dulu lihat. Antar kalian aja dulu. Antar anak, ibu, ayah, bapak. Antar kalian aja dulu. Ada nggak kasih? Itu dulu Anda jawab. Raja narkobok yang memecahkan rekor Republik ini, yang namanya Freddy Budiman itu, Oten. Islam. Oten. Ini Andi Selebes terlibat di situ, bro. Wih, saya nggak tidur seminggu itu. Ya, yang disuplai Kristen itu ada si kasih sesama jenis. Tapi alhamdulillah si Freddy Budiman di akhir hidupnya dia ini memeluk Islam. Udahlah ya yang kayak gitu-gitulah. Sekarang kita sambut Frankie. Silakan. Ya, Frankie. Coba mana? Frankie. Frankie. Baru pulang gereja ngobrol sama istrinya di rumah, Frankie. Cina bahana kan odian lah. Pinggang nah. Ya biarin aja, dengerin aja. Aturan nong ada inna. Orang ngah belum bukus nah. Terjemahin dulu Bunda Rama, apa maksudnya itu? Orang makan ilalang katanya di tempatnya, Pak Adi. Ya Pak Adrian silakan, tadi ada mau ngomong apa Pak Adrian? Maaf tadi. Ya, Bang Handi, thank you Bang Handi. Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma, assalamualaikum. Sahabatku, ya silakan Bang. Saya merasa bersyukur bisa naik di sini. Bang Zuma, saya mualaf nih Bang. Cuman saya pingin nanya aja, gimana untuk bisa jadi apologet dengannya Bang Zuma dan juga kawan-kawan yang lain. Itu aja Bang, saya merasa bersyukur sekali bisa naik ke sini Bang. Alhamdulillah. Mualafnya kapan, sahabatku? 2 tahun kemarin Bang, saya dari Manado. Mau terjun jadi apologet? Siap Bang. Untuk di sisa umur ini pengen terjun Bang di situ Bang. Kayak di mana? Ada Bang Handi, pendeta ada juga dia ya? Goto ada. Dari sana dia. Banyak di Manado.